selamat datang di tutorial kali ini. Sebelumnya saya tentang membahas tentang singling list, yang dimana kalian tuh kalau misalkan masukin data tuh hanya bisa next ke depan doang. Kalau misalkan masukin data hitungannya nggak bisa tarik ke belakang lagi. Nah, untuk yang kali ini saya akan membahas tentang double linked list, yang dimana kalian bisa mundur ke belakang, bisa menunjuk ke belakang. Itu akan memudahkan kalian untuk dalam pengcodingan sih. Oke, mungkin kita akan langsung aja ke codingannya. Codingan yang sebelumnya singling list nggak usah dihapus, kita akan pakai codingan singling list yang sebelumnya. Kita hanya perlu menambahkan sedikit. Oke, yaitu kita menambahkan, karena kita bisa menunjuk ke belakang, kita akan menambahkan struct data pointer pref. Oke, pref. Lalu kita lihat di push depan. Di push depan yang sebelumnya single ini semuanya tinggal next null gitu kan. Kalau misalkan di sini perbedaannya adalah tinggal kita hanya menambahkan, kasih tahu kalau misalkan kalian ke next itu sama dengan head, lalu head ke pref. Jadi di sebelumnya di head yang ini sama dengan car, head sama dengan car, head ke pref sama dengan null. Jadi nulinnya head ke pref. Jadi di belakang head itu dinulin. Sebelumnya di single list kan saya juga pernah bilang kalau misalkan saya kasih tahu tail itu setelah kita masukan, kita nggak boleh lupa untuk nambahin tail connect to null. Kenapa mesti tambahin tail connect to null? Komputer itu sedikit agak kita bisa bilang itu agak sedikit bodoh ya, karena dia tuh tidak tahu ada data atau tidak ada data. Dia harus kita sebah kasih tahu. Kalian itu karena kita pakainya doubling di sini, kalau misalkan di belakang kagak ada data, kita mesti kasih tahu kalau misalkan di belakang tuh kagak ada data. Oke. Ya, kita bisa cek sini. Kita mulai F11 push belakang. Oke, bisa tuh ya. Tambah 34 di belakang 23 tambah 26. Bentar ya, mesti diperbaiki sedikit. Di sini enter. Lalu ini kita udah selesai push nih. Oke. Selanjutnya kita masuk ke push depan, push belakang, push tengah, push belakang, push mid. Oke, push mid ini mau after atau before sih sebenarnya sama aja ya. Kita akan bikin push baru aja, push midnya, soalnya agak sedikit ada perbedaan. Ini namanya push search. Oke, kita hapus aja nih push mid after dan before nya itu, nggak dibutuhkan. Kita bikinnya void push apa kita ya bikinnya ya, push priority aja. Integer x. Oke. Lalu kita bikin current sama dengan struct data pointer malloc size of struct data. Lalu kita kasih tahu kalau misalkan current ke x itu sama dengan value, current ke value sama dengan x. Nah, kita mulai sini. If head sama dengan null, kita bilang head itu sama dengan tail sama dengan car. Terus kita tambah lagi head ke next nya itu jadi null. Jangan lupa head ke pref juga kita bikin null. Lalu kita masuk ke else if kemungkinannya. Kalau misalkan dia push kalau misalkan sini else dulu. Kalau misalkan dia nggak kosong berarti ada isi, kita bikin if lagi. If
current ke head lebih besar daripada head ke value. Kita bilang push depan. Oke, bedanya yang namanya di single link list itu, kalau misalnya single list kan saya kasih lihat satu persatu gimana cara dia ngepushnya, push depan push belakangnya, itu bisa kalian satukan jadi satu paket namanya push priority. Nah kalau misalkan push priority di sini nih, kalau misalkan kayak mau after atau nggak before begitu, push mid after, push mid before, kita tinggal ganti tandanya doang nanti. Oke, kita lanjut dulu ya. Pertama kita kasih tahu kalau misalkan current ke ini current ke value, current ke value itu lebih kecil daripada tail ke value, kita push belakang. else if push belakang. Nah kalau misalkan dia enggak kedua-duanya, berarti itu di tengah-tengah ya, kita bilang struct, kita panggil struct data pointer temp sebagai jadi kepala head. Lalu jangan lupa kita searching current ke value. Kalau misalkan dia lebih kecil daripada temp ke value, kita bilang temp sama dengan temp ke next. Lalu kita bikin dua pointer lagi, struct data pointer left sama dengan temp ke next, lalu struct data pointer right, kita bikin jadi temp. Maksudnya pointer left, pointer ke kiri untuk menunjukkan setelah kita sisipkan angka di tengah-tengah, kita perlu bikin supaya jadi menunjuk balik, jadi semakin begandengan. Kita sisipin tengah-tengah, dia butuh begandengan. Nah, left dan right ini tuh untuk bisa begandengannya itu. Setelah sisipkan, dia perlu kasih garis lagi untuk menghubungkannya. Nah, untuk itu kita menggunakan ini. Lalu kita tinggal bilang left ke next sama dengan car, terus car ke pref sama dengan left. Dari left ini kita kasih gandengan ke current. Lalu di current ini mundur ke belakang, yaitu left, kita kasih gandengan lagi. Gitu juga dengan si right, kita bikin right ke pref sama dengan current, terus current ke next, itu jadi right. Nah tadi sebelumnya saya bilang untuk push mid before atau after, kita bisa tinggal ganti ini doang nih, tanda ini. Kita tinggal ganti tanda ini doang, 3 biji tanda menjadi berlawanan. Kalau nggak salah ini pushnya itu push mid after setahu saya. Saya lupa ganti push mid ini, push mid aja ya, push priority. Jadi case 3 dan case 4 saya hapus, ganti jadi case 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan kemudian diganti. Oke. Jadi kita sampai di ini. Setahu kok. Ups, lupa.
Tadi push priority itu lebih tepatnya ini gabungan dari push mid after dan before. Nah, bedanya push mid after dan before dan push priority ini adalah kalau misalkan kalian masukkan data, dia langsung mengurutkan ya. Ini lebih ke mengurutkan data di push priority ini. Oke, kalau misalkan ini kita bisa lihat kalau misalnya kita saya salah loh. Kita push priority 40 ya, kita bisa 40 ada di tengah-tengah 45 dan 12 itu push priority ya, berarti gabungan dari push mid after dan before tapi lebih ke mengurutkan. Lalu kita lanjut ke pop depan. Pop depan sendiri sih gak ada masalah, sama seperti ini. Bedanya mesti lebih diperjelas karena kita akan menggabungkan next dan pref ya. Pertama kita akan ke head, terus kita jangan lupa kasih if. Kalau misalkan headnya sama dengan tail, head sama dengan tail sama dengan car. Ini lebih memperjelas aja ya. Dan else nya ini head sama dengan head ke next, lalu kita bilang head ke pref sama dengan null, lalu kita free car kan, kita push depan juga, lalu kita pop depan selesai 67 hilang, 45 hilang, 23 hilang, 12 hilang. Oke, saya lupa pasang itunya. Untuk pop depan, pop belakang juga sama, kita tambahkan juga nih if kalau misalkan head sama dengan tail, head sama dengan tail sama dengan car. Else nya itu dia udah gak memerlukan yang namanya searching lagi untuk di pop belakang sendiri. Tail sama dengan car, ya. Oke, else nya itu adalah tail sama dengan tail ke pref. Terus kita bilang tail ke pref, tail ke next nya jadi null, lalu kita free si car nya. Apa kita cari, kita hapus. Ini untuk pop belakang. Selanjutnya ada pop search. Nah, di pop search ini bakal beda dikit ya, itu paling sih. Hanya dikit sih. Di bagian else nya. Kalau misalkan ini kan kita ketahui kalau misalkan head value nya sama seperti yang kita searching, dia pop depan. Kalau kepalanya sama, kalau ekornya sama, kita pop belakang. Nah, untuk else nya ini tuh ada, kita mesti else if lagi di sini. Else if kalau misalkan tail, ini hanya untuk memperjelas ya, itu held ke value gak sama dengan x, lalu dan tail ke value itu tidak sama dengan x. Nah, bilang kita searching dulu, kita tetap searching, lalu kita akan ke headnya, ini lebih ke sini ya, current sama dengan head. Oke, while saya searching sama dengan current ke next, lalu
kita mulai ininya. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Ada dua kemungkinan kan, if current ke nextnya, pas lagi searching nih ya, current ke nextnya itu current ke next itu sama dengan 0, atau misalkan ternyata udah mentok, kita langsung break. Oke. Lalu setelah itu kita bilang if lagi, kalau misalkan current ke next ke value sama dengan x, kita bikin struct data pointer delete, itu sama dengan current ke next. Kita bilang lagi current ke next itu sama dengan delete ke next, terus kita free delete. Tapi kalau misalkan else nya itu current ke next ke else if sama dengan x, else if kita print f aja, tidak ada data. Ini kita print f success aja ya. Print f sukses menghapus. Oke, kita coba ya. Current ke next sama dengan point integer x. Kita pop search, kita akan menghapus apa yang mau kita cari.
Oke, contoh kita akan hapus 34. Kita lihat 34 menghilang, sukses menghapus. Kita proses lagi 56. Wah, sukses menghapus. Oke, seperti itu. Setelah pop search itu ada pop all. Ya, pop all mau di single atau double semua sih sama saja, tidak ada pengecualian. Ini untuk salah satu cara paling mudah untuk pop all, ya kita pop depan aja semuanya, seperti selama masih ada data kita pop depan. Oke, untuk view nya sendiri untuk double list masih sama seperti single, semua sama. Tips dari saya, kalau misalkan memang kalian tidak terlalu mengerti dengan apa yang saya bicarakan dari tadi, walaupun ini tidak terlalu menjadi gimana ya, bukan sebagai saran yang bagus ya, karena dari tahun ke tahun apapun terjadi, struktur data yang berhubungan dengan link list itu pasti selalu sama bentuk ini ya, rumus-rumusnya ini nih. Setiap tahun itu pasti tidak akan pernah berubah. Apapun terjadi, bertahun-tahun dia ada loh, bertahun-tahun itu pasti selalu bentuknya seperti ini, nggak akan pernah berubah sama sekali. Ya, kalau misalkan saya sarankan, kalau misalkan kalian sedang ujian atau cepet-cepet ingin menyelesaikan ujiannya tapi waktu dikit gak bisa belajar gitu, ya saya rasa sih lebih baik kayak menghafalkan saja sih ya, walaupun itu bukan sebagai anjuran yang bagus, karena saya sendiri sih awalnya emang tidak terlalu mengerti tentang hal ini. Ya semakin lama sih semakin kalian akan sendiri akan mengerti semakin berjalan dengan waktu. Oke, itu adalah tentang doubling list. Untuk kalau misalkan kalian ingin lebih tahu lebih lanjut tentang dari mana tadi codingannya yang banyak itu kalian bisa lihat ke video single list saya, karena untuk membuat ulang doubling list itu hampir sama persis seperti single list. Dan untuk menghemat waktu juga makanya saya menggunakan single list yang udah kemarin saya buat. Saya hanya menambahkan sedikit tambahan coding lagi, supaya itu tambahan pref itu tuh hanya untuk menyambungkan bahwa misalkan kalian tuh bisa nyambung ke belakang loh, masih bisa lihat ke belakang. Kalau single list tuh kalian hanya bisa lihat ke depan saja, soalnya depan. Kalau double, setelah kalian masukin saya depan, kalian bisa lihat belakang, kalian bisa masukin lihat angka depan, lihat angka belakang, dua-duanya kita bisa lihat. Oke, itulah kenapa push priority di single list tuh agak sulit, karena kalian mesti masukin codingan yang panjang lagi, tadi push mid after, push mid before, kayak seperti itu kan cukup panjang. Sedangkan kalau misalkan tinggal push priority di sini, ketika kalian lihat kalau misalkan dia lebih besar, kita bilangnya push depan, lebih kecil push belakang, maksudnya push belakang. Kalau misalkan sama seperti kepala push depan, sama seperti tail kita push belakang. Dan kalau misalkan ada semacam di tengah-tengah, kita tinggal bilang aja, setelah kita sisipkan di tengah-tengah nih di current value, temp value ini, kita jangan lupa kasih garis penghubungnya. Kita butuh gandengan, kita kasih tangannya lagi. Setelah disisipkan, kita tangannya lagi, kita bilang aja kita left connect to current, tangan dari temp itu kita kasih tangan ke current ke pref kita mundur ke belakang, kasih tangan, jadi saling bergandengan tangan. Jadi dengan right pref current connect to right. Oke, seperti itu. Sekian tentang double list. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton.